Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, saya Erin Putri Sosang dengan NIM 21045011036. Saya merupakan salah satu mahasiswa program studi bimbingan dan konseling jurusan Psikologi Pendidikan dan Bimbingan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Makassar kelas 3C angkatan 2021. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai teori humanistik Abraham Maslow. Yang pertama, biografi tokoh. Abraham Maslow memiliki nama lengkap Abraham Harold Maslow yang lahir tanggal 1 April 1908 di Brooklyn, New York. Maslow merupakan anak sulung dari 7 bersaudara yang lahir dari imigran Yahudi Rusia. Maslow awalnya belajar hukum untuk memenuhi keinginan orang tuanya, tapi justru tertarik kuliah psikologi di Universitas Wisconsin. Maslow menerima gelar BA tahun 1930, gelar MA tahun 1931, dan PhD tahun 1934. Setahun setelah lulus program doktor, Maslow kembali ke New York untuk bekerja dengan L. Thorndike di Columbia. Maslow mulai mengajar penuh waktu di Brooklyn College sejak tahun 1937. Selama masa itu, ia bertemu dengan para intelektual Eropa yang berimigrasi ke Brooklyn, seperti Adler, Fromm, Horney, serta beberapa psikolog Gestalt dan Freudian. Pada tahun 1951 sampai 1969, Maslow menjabat sebagai ketua Departemen Psikologi di Brandeis dan mulai mengembangkan gagasan teori yang paling terkenal, yaitu hierarki kebutuhan Maslow. Maslow banyak mendapat penghargaan seperti pernah menjadi Presiden Divisi Psikologi Kepribadian dan Sosial EPA tahun 1995 sampai 1996, Presiden Divisi Estetik APA tahun 1960 sampai 1961, Presiden Massachusetts New England Psychological Association tahun 1967 sampai 1968. Maslow juga merupakan penerima Gold Medal Award dari American Psychological Foundation tahun 1971. Buku yang pernah ditulis oleh Maslow diantaranya Toward a Psychology of Being tahun 1968, Motivation and Personality tahun 1954 dan 1970, dan The Four Choices of Human Nature tahun 1971. Maslow aktif menulis artikel di Journal of Humanistic Psychology, di mana ia menjadi salah satu perintisnya. Pada tanggal 8 Juni 1970, Maslow meninggal dunia karena penyakit jantung. Yang kedua, hakikat kepribadian manusia. Teori humanistik Maslow adalah suatu pendekatan yang memusatkan perhatian, keunikan, dan aktualisasi diri manusia. Psikologi humanistik Maslow berkeyakinan bahwa manusia sebagai makhluk unik yang sedang mencari makna hidupnya. Maslow melihat manusia sebagai makhluk yang penuh misteri. Manusia akan mencapai tingkatan tertinggi apabila dapat memanfaatkan secara penuh bakat, kapasitas, potensi, dan sebagainya yang telah ada dalam dirinya. Psikologi humanistik menekankan pada pengalaman subjektif manusia, keunikannya yang membedakan dengan hewan. Area minat dan penelitian yang utama adalah kepribadian yang normal dan sehat, motivasi, kreativitas, potensi manusia untuk tumbuh dan bisa mencapainya, serta nilai-nilai kemanusiaan. Yang ketiga, konsep utama humanistik Maslow. Konsep utama teori humanistik Maslow dikenal dengan hierarki kebutuhan Maslow. Teori hierarki kebutuhan Maslow sering digambarkan sebagai piramida. Tingkatan paling rendah yaitu semua kebutuhan jasmani dan paling tinggi yaitu kebutuhan akan aktualisasi diri. Dalam teori kebutuhan Maslow, ketika kebutuhan dasar sudah terpenuhi, maka kebutuhan berikutnya menjadi dominan. Tingkatan terendah harus dapat terpenuhi terlebih dahulu agar tingkatan selanjutnya dapat dipenuhi juga. Adapun teori hierarki kebutuhan Maslow sebagai berikut. Yang pertama, kebutuhan fisiologis atau physiological needs.
Kebutuhan fisiologis merupakan hierarki kebutuhan manusia paling dasar untuk dapat bertahan hidup, meliputi rasa lapar, haus, latihan gerak jasmani. Kebutuhan fisiologis itu berbeda dari kebutuhan-kebutuhan lain dalam dua hal. Yang pertama, kebutuhan fisiologis adalah satu-satunya kebutuhan yang bisa terpuaskan sepenuhnya atau minimal dapat diatasi. Contohnya, manusia dapat merasakan cukup dalam aktivitas makan sehingga daya untuk makan akan hilang. Yang kedua, hal yang khas dalam kebutuhan fisiologis adalah hakikat dalam pengulangannya. Contohnya, setelah makan, manusia akhirnya akan merasa lapar lagi dan akan terus-menerus mencari makanan dan air lagi untuk dapat diminum. Yang kedua, kebutuhan rasa aman atau safety needs. Kebutuhan ini meliputi rasa aman fisik dan psikologis, stabilitas, ketergantungan, perlindungan, dan kebebasan dari ancaman, seperti kriminalitas, perang, terorisme, penyakit, takut, cemas, bahaya, kerusuhan, bencana alam, tidak diejek, tidak direndahkan, tidak stres, dan lain sebagainya. Contohnya, seorang pelajar belajar karena akan mengikuti ujian. Yang ketiga, kebutuhan sosial atau social needs. Manusia sebagai makhluk hidup tentunya tidak bisa lepas dari kebutuhan sosial, meliputi kebutuhan untuk persahabatan, afiliasi atau hubungan antar pribadi yang ramah dan akrab, dan interaksi yang lebih erat dengan orang lain. Bentuk pemenuhan kebutuhan ini seperti bersahabat, keinginan memiliki pasangan dan keturunan, dekat dengan keluarga, serta kebutuhan untuk memberi dan menerima cinta. Contohnya, seorang remaja memerlukan sahabat sebagai teman ceritanya. Yang keempat, kebutuhan harga diri atau esteem needs. Pemenuhan kebutuhan tergantung bagaimana seseorang menentukan apa yang tepat dalam memberi penghargaan bagi diri sendiri maupun orang lain. Seseorang dapat mencapai kecukupan jika mampu mengembangkan potensi-potensi yang dimiliki. Dengan mengenal keterbatasan yang dimiliki, maka seseorang tidak perlu menjadi super untuk menghargai diri sendiri. Seseorang akan bebas untuk mengejar kebutuhan egonya atas keinginan untuk berprestasi dan memiliki prestis. Kebutuhan akan penghargaan ini memiliki dua kategori, yaitu kebutuhan yang lebih rendah dan lebih tinggi. Contohnya, seorang individu berusaha untuk memenangkan lomba agar ia boleh dihargai oleh orang sekitarnya. Yang kelima, kebutuhan aktualisasi diri atau self-actualization needs. Kebutuhan untuk membuktikan dan menunjukkan dirinya kepada orang lain. Kebutuhan aktualisasi diri melibatkan keinginan yang terus-menerus untuk dapat memenuhi potensi. Maslow melukiskan kebutuhan ini sebagai hasrat untuk semakin menjadi diri sepenuhnya, berdasarkan kemampuan sendiri, menjadi apa saja menurut kemampuan yang dimiliki, serta mengembangkan semaksimal mungkin segala potensi yang dimiliki. Contohnya, individu berusaha mengembangkan semaksimal mungkin segala potensi yang dimiliki untuk membuktikan dan menunjukkan dirinya kepada orang lain. Yang keempat, dinamika kepribadian. Dalam pandangan Maslow, susunan kebutuhan dasar yang bertingkat itu merupakan organisasi yang mendasari motivasi manusia sehingga menghasilkan dinamika kepribadian. Kepribadian adalah hasil dari motivasi manusia dalam mengorganisasikan pemenuhan hierarki kebutuhan. Kebutuhan mempunyai beberapa karakteristik, yaitu yang pertama, kebutuhan lebih rendah dalam hierarki merupakan kebutuhan yang kuat, potensial, dan prioritas, sementara kebutuhan lebih tinggi merupakan kebutuhan yang paling lemah. Yang kedua, kebutuhan lebih tinggi kurang dibutuhkan dalam rangka mempertahankan hidup sehingga pemuasannya dapat diabaikan. Yang ketiga, kebutuhan yang lebih tinggi kurang begitu dibutuhkan dalam rangka survival, namun memberikan kontribusi terhadap survival itu sendiri. Yang keempat, pemuasan kebutuhan yang lebih tinggi bermanfaat baik bagi fisik maupun psikis. Motivasi untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan menyebabkan terjadinya dinamika atau pergerakan pada kepribadian dan perilaku manusia. Setiap kebutuhan dapat dipenuhi jika kebutuhan pada tingkat sebelumnya telah terpuaskan. Saat kebutuhan sudah terpenuhi, maka akan mendesak manusia untuk melakukan pemenuhan kebutuhan lainnya yang lebih tinggi. Perilaku manusia timbul karena adanya motivasi untuk memenuhi kebutuhan. Yang kelima adalah perkembangan kepribadian.
Maslow menekankan pada sisi perkembangan kepribadian manusia karena di dalamnya berbicara tentang peran penting kebutuhan dalam pembentukan kepribadian. Teori kepribadian Maslow berbicara mengenai beberapa asumsi dasar tentang motivasi. Di antaranya yang pertama, adopsi menyeluruh mengenai pendekatan motivasi pada individu. Yang kedua, motivasi bersifat kompleks dan terdiri dari berbagai hal yang terpisah. Yang ketiga, individu termotivasi oleh kebutuhan. Yang keempat, kebutuhan dibentuk melalui hierarki. Dan yang kelima, pemenuhan kebutuhan dimulai dari level yang terendah. Menurut Maslow, manusia adalah entitas yang unik dengan karakteristik spesifik, sehingga pendekatan ilmu tentang manusia tidak bisa dilakukan dengan model mekanistik. Manusia adalah makhluk kreatif yang potensinya sering tidak mampu teraktualisasi karena proses pembudayaan dan keseragaman dalam lembaga pendidikan formal. Manusia dalam pendekatan humanistik diidentifikasikan berkemampuan untuk dapat mengaktualisasikan diri. Kondisi ketidaksehatan psikologi atau psikopatologi terjadi sebagai akibat dari penolakan, frustasi, atau penyimpangan hakikat individu. Abnormalitas menghambat kemampuan aktualisasi manusia, sehingga diperlukan psikoterapi dalam mengembalikan hakikat kemanusiaan. Yang keenam, kelebihan dan kelemahan teori humanistik Maslow. Kelebihan yang pertama, teknik digunakan bagi konseli yang mengalami kekurangan dalam perkembangan dan kepercayaan diri. Yang kedua, adanya kebebasan konseli untuk mengambil keputusan sendiri. Yang ketiga, memanusiakan manusia. Dan yang keempat, bersifat pembentukan kepribadian. Adapun kekurangannya yang pertama, dalam metodologi, bahasan, dan konsepnya yang mistikal. Yang kedua, dalam pelaksanaannya tidak memiliki teknik yang tegas. Yang ketiga, terlalu percaya pada kemampuan konseli dalam mengatasi masalahnya. Dan yang terakhir, memakan waktu lama. Nah, selanjutnya adalah video implementasi teori hierarki kebutuhan Maslow. Aku mau makan bagi dong. Ini amplang sama roti bolu rempah. Mau coba yang ini deh. Nah, coba nih, enak sekali nih. Deh, enak sekali Mak Nurul. Mau kau habisin semua? Ya, Aku habisin ini, enak sekali Mak. sama apa? Deh, Nurul. Apa gak lagi wis rasa? Santai ya, belum aku sudah mau makan. Banyak lagi mau makan. Iya tuh padahal kayaknya nggak tadi, nggak tahu deh. Apa dia kira-kira bisa makan lagi? Saya belum makan. Kasih Nurul. Oke deh. Nah, video di samping merupakan implementasi dari kebutuhan fisiologis teori hierarki kebutuhan menurut Maslow. Scan pertama menjelaskan bahwa manusia dapat merasakan cukup dalam aktivitas makan sehingga daya untuk makan akan hilang. Dan scan kedua menjelaskan bahwa setelah makan manusia akhirnya akan merasa lapar lagi dan akan terus-menerus mencari makanan dan air lagi untuk dapat minum. Deh Nurul, belajar apa kok? Jadi kepribadian tuh kan aku tes besok. Iya kak, bisa ndak belajar Pak weh, takutku besok ndak ada ku tahu. Saranku banyak belajar masalah deh karena apa nih kayak ketat sekali penguasanya juga bapak kalau tes bisa tahu kok. Iya kali, bagus masalahnya besok ini belajar makan Ini deh. belajar. Nah di bukumu tuh? Ada sih di laptop. Nah, video di samping merupakan implementasi dari kebutuhan rasa aman teori hierarki kebutuhan Maslow, di mana seorang mahasiswa memilih untuk belajar untuk menghadapi ujian karena ia takut dan cemas tidak bisa menjawab soal ujian yang akan menyebabkan nilainya rendah.
Sepiku deh, nggak tahu kenapa deh sepiku. Halo? Gimana Kona? Gimana Iko? Bikin apa? Masa aku kesini ke rumah temani Kak, sendiri kamu? Sibuk sekali ke sini. Ya, makasih, Dati. Erin, Di sini kau masuk. ini handphone kau. Terima kasih Nurul. Astaga Bi, padahal bagus sekali kau makan ini. Iya. Baru datang ke makan kan. Makan ini. Makasih Nurul, mengerti sekali tuh. Kenapa kamu bisa sendiri? Masuk. Pergi kerja baru dari kesemuanya dan kecuali ke sini karena mau ajak cerita. Pantasan. Atau banyak baju anak-anak deh. Oh, iya bisa cerita ini. Bisa kalian ngomong. Nah, video di samping menjelaskan tentang kebutuhan sosial, di mana individu sebagai makhluk hidup memerlukan makhluk hidup lainnya untuk berinteraksi. Nah, kebutuhan sosial ini juga berhubungan dengan kasih sayang dari sahabat dan keluarga. Stres deh, udah sama Nurul. Takut kau enggak lolos lomba menyanyi yang kuikuti. Barusan memang bisa sekali ikut lombanya. Iya weh, karena mau kau tahu kemarin tuh itu Fikro kan nggak tahu Kiki bilang muka ikut lomba menyanyi toh. Baru bilang gitu, buat apa kok ikut lomba menyanyi nggak akan menang kok karena nyatanya jelek jadi suaramu. Tapi bagus sih soalnya sih kalau menurutku karena apa nih kan maksudnya sering juga nyanyi gitu jadi kayak kalau misalnya selalu melatih ya ada harapan menutup harapan. Iya deh, tapi harus kamu menang weh karena mau kamu buktikan bilang bisa nggak bisa aja itu. Kalau begitu anu latihan apa saja terus supaya terlatih juga suaramu. Video di samping merupakan implementasi kebutuhan harga diri, teori hierarki kebutuhan Maslow, di mana seseorang dapat mencapai kecukupan jika mampu mengembangkan potensi-potensi yang dimiliki. Di video dijelaskan bahwa individu tersebut memilih untuk mengembangkan potensi-potensi yang dimiliki melalui latihan dan mengikuti lomba agar ia boleh menang untuk mendapatkan penghargaan dari orang lain. Harus ketahu harus juara satu kalau mau menyanyi. Yes, kagak jalan. Tapi bilang memang mak dulu, bagus sih emang kamu. Cuma kayak perlu, selalu melatih tau pasti. Insya Allah sih bisa. Iya toh, baru mau tau kayak kan ada lagi lomba menyanyi tingkat provinsi bulan depan. Terus kamu kan rencana ikut karena rasa kalau ikut kalau lomba begitu terus kadang gak juga asa potensiku karena ada keinginanku untuk jadi penyanyi profesional. Mau memang jadi penyanyi. Iya dari dulu karena kalau jadi kak penyanyi profesional tuh kenapa kayak bisa kak jadi bagus dan Ternyata juga Nah, video di samping merupakan implementasi dari kebutuhan aktualisasi diri, teori hierarki kebutuhan Maslow. Kebutuhan aktualisasi diri melibatkan keinginan yang terus-menerus untuk dapat memenuhi potensi. Nah, dalam video tadi dijelaskan bahwa individu tersebut setelah memenangkan lomba menyanyi memiliki keinginan untuk terus memenuhi potensinya dengan mengikuti lomba di tingkat provinsi dengan harapan boleh menjadi penyanyi profesional. Nah, kebutuhan ini merupakan hasrat individu tersebut untuk semakin menjadi dirinya
sepenuhnya berdasarkan kemampuan menyanyi yang dimilikinya. Demikianlah pembahasan serta video implementasi dari saya mengenai teori humanistik Abraham Maslow. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Thank you for watching.